saja pada hari ini kita akan membahas tentang konsep matriks atau macam-macam matriks, yaitu kita fokus membahas macam-macam matriks dan juga bagaimana definisi dari konsep matriks itu sendiri. Kita langsung saja. Yang pertama kita lihat dari pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks itu didefinisikan sebagai suatu susunan, yaitu susunan bilangan-bilangan yang terdiri atas baris dan juga kolom. Ya. Artinya ada baris yang terdiri dari beberapa elemen dan juga kolom yang terdiri dari beberapa elemen. Masing-masing bilangan dalam matriks itu disebut sebagai elemen. Ada juga yang menyebutkannya sebagai entry. Ya, ada elemen, ada entry. Entry itu adalah bilangan-bilangan yang atau masing-masing bilangan yang ada dalam matriks. Seperti ini. Ini adalah elemen atau entry. Ada A11, A12 dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi istilah ordo. Ordonya adalah ukuran dari matriks yang biasanya itu diistilahkan atau dinotasikan sebagai M kali N. Berapa baris dan juga berapa kolom. Makanya definisi daripada ordo matriks itu merupakan jumlah baris kali jumlah kolom. Ya. Ini adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang matriks, yaitu tentang apa matriks itu sendiri. Ingat, matriks itu terdiri dari baris dan kolom dan juga memiliki yang merupakan susunan dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan yang tersusun itu disebut sebagai elemen dan jumlah daripada baris dan juga kolom di dalam suatu matriks ini disebut sebagai ordo. Selanjutnya kita lihat macam-macam matriks. Ada banyak jenis matriks didefinisikan dalam matematika diskrit. Yang pertama ada namanya matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ya. Nah, ini artinya matriks baris ini terdiri dari satu baris. Misalkan A12 artinya apa? Terdiri dari satu baris, dua kolom. Ya, satu baris tapi terdiri dari dua kolom. Kolom pertama terdiri dua, kolom kedua terdiri dari angka 5. Satu baris. 2 dan 5 ini adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini sendiri. Ini ya, contoh yang kedua adalah ini terdiri dari satu baris, tiga kolom. Baris pertama, baris terdiri dari satu baris, tetapi tiga kolom. Kolom pertama adalah angka 1 atau bilangan 1, kolom kedua negatif 8, kolom ketiga 25. Contoh ketiga adalah terdiri dari satu baris, 4 kolom. Satu baris, 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Ini adalah matriks pertama, yaitu matriks baris. Selanjutnya, ada lagi yang disebut sebagai matriks kolom. Bagaimana matriks kolom itu sendiri? Matriks kolom itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ini, misalkan matriks dari P yaitu 2 kali 1 atau ordonya 2 kali 1 terdiri dari 2 baris, 1 kolom. Baris pertama, baris kedua, tapi 1 kolom. Matriks Q 3 baris, 1 kolom. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama terdiri 9, baris kedua terdiri dari 2, baris ketiga terdiri dari 1. Tapi dia 1 kolom. Dalam 1 kolom ini ada 9, 2, dan 1. Yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks disebut juga sebagai matriks bujur sangka, yang merupakan matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jumlah baris dan juga jumlah kolomnya sama. Nah, kita lihat ya. Ini pada kolomnya ada 3, sedangkan barisnya juga ada 3. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di mana setiap
baris dan kolom ini terdiri dari bilangan-bilangan, ada bilangan 1, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 3 dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada lagi istilah trace, yaitu diagonal utama. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, trace dari matrik ini adalah jumlah elemen-elemen diagonal utama. Jadi artinya jumlah dari diagonal utama, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, ada lagi yang disebut sebagai matrik nol. Matrik nol adalah matrik yang semua elemennya nol. Ini yang terdiri dari satu baris, satu kolom. Matrik nol juga yang terdiri dari satu baris, dua kolom. Ini 1, 2 kolom, 2 baris. Nah, ada lagi istilah matrik identitas, yaitu matrik persegi yang elemen diagonal utamanya ada satu, yang diagonal utamanya adalah I2 dan elemen lainnya adalah 0. Jadi diagonal utamanya itu adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Ada 1, 0, 0, 1. Ada 1, 1, 1, ada 0. Nah, ini adalah disebut sebagai matrik identitas. Ya. Yang kelima ada lagi yang disebut sebagai matrik ortogonal. Matrik ortogonal ini jika dan hanya jika A transport, ada istilah A transport. Nanti kita akan mempelajari bagaimana A transport itu, sama dengan A inverse. Ada istilah inverse, ada transport. Nah, nanti kita pelajari bagaimana cara menyelesaikan transport dan juga cara menyelesaikan inverse daripada suatu matrik. Misalkan ada nilai A, A-nya adalah 0, matrik nilai A adalah terdiri dari bilangan 0, min 1, 1, dan 0. Kalau ditransportkan, dia 0, 1, min 1, 0. Yang mana angkanya sama dengan inverse-nya, seperti itu. Ya, itu matrik ortogonal, yaitu matrik yang A inverse transportnya sama dengan A transport inverse-nya. Jika A adalah matrik ortogonal, maka ini adalah yang menjadi cirinya. Ya. Selanjutnya, terkait dengan A transport itu sendiri, kita lihat bagaimana sih transport matrik itu. Transport matrik adalah matrik matrik A transport yang mana kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A. Ya, misalkan baris daripada A 4, 2, 6, 7 kalau ditransferkan jadi kolom 4, 2, 6, 7. Baris daripada A adalah 5, 3, negatif 9, 7, A transportnya 5, 3, 9, 7. Ya, itu A transport. Artinya A transport itu bilangan IJ, kita anggap bilangannya terdiri dari I dan J, itu jadi J dan I. Ya. Yang mana bisa juga kita pahami bahwa jika A adalah matrik M kali N, jumlah ordonya, maka matrik transportnya itu berukuran N kali M. Itu kebalikannya. Ya. Selanjutnya, ada lagi yang namanya kesamaan dua matrik. Dua matrik sama jika ukuran sama dan setiap entry juga bersesuaian sama. Ya. Nah, kita misalkan matrik A dan B itu sama. A 124, B AA 213, B 124, 213 sama. Matrik C dan D itu tidak sama. Karena kalau kita lihat dari baris dan kolomnya ada yang tidak sesuai. Ini 2 sedangkan ini 1. Nah, selanjutnya matrik E dan F. E dan F sama jika X sama dengan 1. Di sini ada angka X. Ya. Soalnya matrik G dan H sama karena pada baris dan kolomnya juga sama. Selanjutnya ada lagi yang disebut sebagai matrik simetri. Matrik simetri merupakan matrik yang mana simetris jika dan hanya jika A sama dengan A transport juga. Kalau tadi kan, kalau yang ini
A transport sama dengan A impulse, sedangkan yang matriks simetri A sama dengan A transport. Nah, gitu ya. Oke, ini kalian bisa lihat langsung bagaimana bentuk daripada matriks A disebut simetris. Selanjutnya ada beberapa sifat daripada transport matriks. Nah, ini kita mempelajari transport matriks. Transport dari A transport adalah misalkan ya A transport ditransportkan lagi itu sama dengan A transport transport ini sama dengan A. Misalkan nih 4 5 2. Kalau kita transportkan lagi, kalau kita transportkan jadi 4 2 6 7. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Kalau ini kita matrikkan lagi, akan kembali ke posisi semula. Itu sifat 1. Sifat kedua adalah jika matrik A dan B transport itu sama dengan A transport ditambah B transport. Jadi kalau ini bilangan-bilangan A tambah B ditransportkan itu sama dengan bilangan A ditransport atau matrik A ditransport dengan matrik B ditransport. Yang ketiga, jika ada suatu konstanta, saya konstanta K matrik A yang mana ditransport sama dengan K dikeluarin atau K kalau istilah dalam matematika itu dikali, maka dikeluarkan seperti ini. K matrik A ditransport untuk skalar K. Ya. Yang keempat, ada lagi jika matrik A dan B dikali dan juga ditransport, maka itu sama dengan B transport dikali A transport. Ya. AB transport itu sama dengan B transport dikali A transport. Nah, itu beberapa macam-macam daripada matrik dan juga beberapa sifat daripada matrik transport. Bisa kalian pahami, coba diperhatikan lagi. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar YouTube. Ini ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan terkait dengan macam-macam matrik. Demikian pertemuan hari ini. Ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.